saat seorang kepala keluarga kena PHK. Semuanya ikut terguncang. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Rp19 juta lapangan kerja itu buat siapa, Mas Gibran? Satu orang di PHK, dampaknya bukan cuma satu kepala, tapi 4 perut, 4 jiwa, atau lebih dari itu. Karena satu gaji seringkali menopang untuk satu keluarga. Inilah fakta yang dialami sebagian besar keluarga di Indonesia yang bergantung pada single income. Ketika satu karyawan kehilangan pekerjaannya, cerita tidak berhenti di situ. Di belakangnya ada pasangan yang cemas. Ada anak-anak yang bertanya dan cicilan yang tetap berjalan. PHK bukan hanya soal karir. Ini soal kehidupan satu keluarga. Saat seorang kepala keluarga kena PHK, semuanya ikut terguncang. Jadi, yang harus segera disiapkan bukan cuma CV baru, tapi strategi untuk bertahan hidup. Badai PHK di depan mata. Apa dan bagaimana menghadapinya? Kita cek now. PHK, 3 huruf yang sekarang bikin jantung berdetak dan merinding, apalagi untuk seorang kepala keluarga yang jadi penopang hidup. Menarik, ada perbedaan data jumlah PHK Kemenaker dan Apindo. Data Kemenaker per 20 Mei 2025, jumlah korban PHK ada 26.455 orang. Provinsi yang paling tinggi angka PHK-nya adalah Jawa Tengah, kemudian Jakarta, dan yang ketiga Riau. Kalau data Kemenaker jumlah korban PHK tadi sekitar 26.000 orang, data Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo ini beda lagi, angkanya lebih besar. Kalau data Apindo, per 1 Januari 2025 sampai 10 Maret 2025, jumlah korban PHK menyentuh angka 73.992 kasus. Kenapa bisa datanya berbeda? Nah, kalau pemerintah mengambil datanya dari Dinas Ketenagakerjaan, nah di situ ada sistem pelaporannya dan perusahaan yang melapor. Tapi kalau data Apindo, ini diambil dari data klaim manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lihat angka yang di PHK, tapi lihat dampaknya. Sekali lagi, satu orang di PHK punya efek domino yang pasti berdampak ke keluarga. Di Indonesia saat ini, banyak sekali keluarga yang masih menjalani single income. Ini bukan menyalahkan keluarga yang bergantung pada single income ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengantisipasi PHK ke keluarga yang bergantung pada single income. Kita ambil rata-rata. Satu keluarga, 4 orang. Jadi, PHK yang dialami kepala keluarga berdampak pada 3 orang lainnya. Seorang kepala keluarga yang menjadi korban PHK punya tanggung jawab terhadap 3 perut lainnya di rumah. Bayangin, dengan angka Kemenaker tadi, ada 26.000 korban PHK. Kita ambillah yang kepala keluarga dan single income setengahnya, 13.000 orang. Kali 4, artinya ada 52.000 orang yang terdampak. Jadi, buat kalian yang termasuk dalam single income, harus punya antisipasi untuk menghadapi badai PHK. Dunia kerja saat ini bisa dibilang dalam kondisi tidak baik-baik saja, karena badai PHK bisa terjadi kapan saja. Jadi sebagai karyawan atau pekerja, mau tidak mau harus segera melakukan antisipasi dari sisi kondisi keuangan kita. Yang pertama adalah bangun dana darurat, di mana idealnya 6 sampai dengan 12 kali dari pendapatan atau pengeluaran per bulan. Yang kedua, kurangi gaya hidup konsumtif. Tahan dulu beli barang mewah, nongkrong mahal, dan kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Yang ketiga, perkuat cash flow-nya. Hindari utang baru dan lunasi utang konsumtif. Yang terakhir, mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah upgrade skill untuk menambah value dalam diri kita, sehingga membuka jalan untuk menambah pemasukan dan mulai melihat peluang-peluang apa yang kita bisa lakukan. PHK dan ancaman pengangguran ini menjadi PR besar pemerintah. Apalagi janji Mas Gibran waktu kampanye
yang bilang waktu itu ada 19 juta lapangan kerja akan tercipta. 5 juta diantaranya untuk green jobs. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi sekarang pertanyaannya sederhana sekali. 19 juta lapangan kerja itu buat siapa, Mas Gibran? Faktanya justru ribuan pekerja di PHK dan itu terjadi hampir setiap bulan. Fakta, PT Sritex di Jawa Tengah merumahkan hampir 11.000 orang. PT Yamaha Musik Indonesia, 1000-an lebih kehilangan pekerjaan. Kemudian ada pabrik sepatu sampai pabrik elektronik, dari Tangerang sampai Sragen, pekerjanya menjadi korban PHK. Tapi janji 19 juta lapangan kerja masih sekedar angka di spanduk kampanye yang sekarang mungkin sudah disimpan di dalam gudang dan mungkin akan digunakan lagi di kampanye berikutnya. Janji boleh besar, tapi fakta di lapangan harus lebih jujur. Pekerjaan besar di Kementerian SDM. Yang pertama adalah bagaimana kita menaikkan lifting. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun hilirisasi di semua sektor. Dan yang ketiga adalah transisi energi. Dan ini kita membutuhkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 6,2 juta sampai dengan 2030. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Oke, PHK itu nggak pernah pilih-pilih waktu. Bisa datang besok, minggu depan, atau bulan depan. Bahkan, PHK itu bisa datang waktu kinerja kita aman-aman aja. Jadi, kalau hari ini kita nih masih punya penghasilan, please, jangan sia-siakan. Sekarang waktunya buat antisipasi. Potong semua pengeluaran yang nggak penting. Ini bukan berarti kita mau hidup pelit ya. Kalau ada langganan yang nggak terlalu penting, nggak terpakai, ya udah stop aja dulu. Makan di luar tiap minggu, kurangin. Kalau bisa stop juga. Dan ingat, dalam situasi ini kita sedang tidak mencari kenyamanan, tapi kita sedang menyiapkan pelampung. Kalau hari ini kita kehilangan pekerjaan, coba cek tabungan kita nih. Cukup nggak buat beberapa bulan ke depan? Kalau jawabannya cuma cukup untuk 1 bulan, ini alarm bahaya. Oke, katakanlah nggak punya tabungan. Terus kita kena PHK. Dan hanya ngandelin uang pesangon. Ingat nih, ingat baik-baik, gunakan uang pesangon dengan cara yang tepat. Keluarga single income, apa yang harus dilakukan saat terancam PHK? Mau tidak mau strateginya adalah bertahan. Yang pertama, lakukan review keuangan keluarga. Coba catat semua pengeluaran tetap dan variabel, lalu potong yang bisa ditunda atau dikurangin. Yang kedua, libatkan pasangan. Meski tidak berpenghasilan, pasangan bisa bantu menciptakan income dari rumah. Yang ketiga, diversifikasi penghasilan. Mulai bisnis sampingan seperti jualan online, dropship, atau kalau keluarga tuh punya kemampuan atau punya skill tertentu yang bisa kita gunakan untuk menambah pemasukan, itu juga bisa kita coba. Yang keempat, asuransi proteksi. Pastikan kepala keluarga punya proteksi jiwa dan kesehatan, minimal BPJS-nya aktif. Yang terakhir, coba buat simulasi krisis. Coba bayangkan skenario PHK dan uji apakah dana darurat yang kita punya plus aset yang kita punya ini cukup untuk bertahan minimal 6 bulan. Orang yang baru kehilangan pekerjaan pasti lagi rentan secara mental dan finansial. Situasi ini yang dimanfaatin sama penipu dengan kemasan investasi. Jangan sekali-sekali ikut-ikutan investasi dengan iming-iming keuntungan cepat dan berlipat. Hasilnya malah bikin mumet nantinya. Penipu-penipu investasi itu biasanya pakai kata-kata template buat promosi. Cuan cepat, balik modal seminggu, atau gaji tanpa kerja. Nah, kalau kalian ketemu kalimat-kalimat begini, udah, abaikan aja udah. Ingat ya, pesangon itu bukan rezeki nomplok buat dihabisin. Pesangon itu dana darurat buat bertahan hidup sementara. Apalagi kalau masih punya cicilan rumah.
Ketika mendapatkan uang pesangon harus dikelola dengan tepat. Yang pertama adalah pisahkan berdasarkan tujuan. 40% untuk kebutuhan hidup selama 6 bulan ke depan, 30% untuk membayar cicilan atau kewajiban yang mendesak yang harus segera kita lakukan pelunasan, 10% untuk modal usaha kecil atau pelatihan, dan 20%-nya disimpan untuk dana darurat secara ekstra. Yang kedua, hindari langsung investasi yang beresiko. Jangan tergoda ikut-ikutan investasi yang katanya nilainya untung dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga, jangan langsung buka usaha dalam skala besar. Mulai aja dulu dalam skala kecil, uji pasar, dan gunakan modal sehemat mungkin. Yang keempat, hidup secara minimalis. Utamakan kebutuhan bukan keinginan. Ketika terkena PHK dan masih memiliki cicilan KPR tapi punya pesangon, apa yang harus kita lakukan? Opsi realistisnya adalah evaluasi dulu posisi KPR. Kalau KPR-nya masih di atas 5 tahun lagi dan cicilannya berat, jangan buru-buru dilunasin. Yang kedua, cek apakah bank bisa negosiasi dari sisi tenor dan dari sisi cicilan setiap bulannya. Kalau rumah ini satu-satunya tempat tinggal, upayakan cicilannya ini tetap jalan minimal 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan jangan langsung gunakan pesangon untuk usaha dalam skala besar. Gunakan maksimalnya 10 sampai dengan 20% untuk usaha kecil yang perputaran modalnya itu lebih cepat. Solusi alternatifnya, sewakan rumah kalau kita punya tempat tinggal lebih dari satu untuk nambah pemasukan. PHK bukan cuma kehilangan penghasilan, tapi juga kehilangan rutinitas, arah, bahkan harga diri. Tapi justru di titik itu banyak orang akhirnya berhenti sejenak dan mulai bertanya, saya mau jadi apa nih ke depan? Yuk, jangan malu dan jangan males buat belajar hal-hal baru. Ini bukan karena ikutan tren, bukan. Tapi karena sadar dunia kerja berubah cepat. Skill digital, komunikasi, bahkan teknologi seperti AI ini makin hari makin jadi syarat minimal. Kadang arah hidup muncul bukan dari rencana, tapi dari keberanian untuk mencoba. Saya Rizky Hasan. Terima kasih.